ayat 12 hingga 14 dan pengaruhnya terhadap krisis gender remaja masa kini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait hakikat penciptaan manusia menurut Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Pengertian dari hakikat itu sendiri adalah substansi atau nilai dasar dari semua perbuatan yang kita lakukan, atau makna terdalam yang menjadi alasan mengapa sebuah tindakan dilakukan, sehingga aktivitas tidak hanya bernilai lahiriah tetapi juga memiliki tujuan batin yang sesuai dengan prinsip kebenaran dan moralitasnya. Nah, dan hal ini juga ditegaskan pada dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan hakikat penciptaan manusia dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Pesan moral yang terkandung dalam ayat tersebut, yang pertama, kesadaran akan asal usul dan kerendahan diri manusia. Yang kedua, kebebasan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Yang ketiga, kehidupan manusia adalah amanah yang harus dijaga. Nah, dari ayat tersebut telah menjelaskan proses penciptaan manusia secara rinci. Untuk memahami maknanya lebih jelas, kita bisa lihat penafsiran dari setiap istilah yang digunakan dalam ayat tersebut. Nah, di dalam ayat ke-12 dikatakan sulalatin min tin, yang artinya saripati tanah. Maksudnya itu bukan manusia langsung diciptakan dari tanah ya, tetapi bahan dasar penciptaannya itu dari unsur-unsur tanah seperti mineral, air, dan unsur kimia lainnya yang kemudian menjadi nutrisi yang membentuk sperma atau ovum pada perempuan, sperma pada laki-laki dan ovum pada perempuan. Jadi dari ayat ini tuh Allah ingin menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang punya asal usul sederhana, tetapi akan disempurnakan oleh Allah dengan proses penciptaan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya itu ada di ayat 13 yang berbunyi, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Di sini ada kata nutfah yang berarti setetes air. Air di sini maksudnya air mani ya, yang memiliki informasi genetik gitu. Nah, adanya nutfah atau air mani ini itu dihasilkan dari makanan yang masuk atau unsur tanah tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya di ayat ke-12 tentang saripati tanah ya. Nah, maka dari itu seorang ibu hamil gitu harus benar-benar diperhatikan makanannya yang harus betul-betul bersumber dari yang makanan halal gitu, karena kecacatan pada anak itu biasanya dihasilkan dari makanan yang haram. Nah, kemudian di ayat ini juga dikatakan fi qararin makin, yang artinya tempat yang kokoh, maksudnya itu rahim dalam perut ibu. Jadi Allah itu telah menyiapkan tempat khusus untuk proses awal kehidupan manusia. Kemudian makna yang terletak pada ayat 14. Nah, di ayat ini tuh ada kata alaqo yang artinya gumpalan darah. Nah, adanya gumpalan darah atau alaqo ini itu disebabkan atau setelah bertemunya sel sperma atau air mani dari laki-laki bertemu dengan ovum, sel telur dari perempuan. Nah, kemudian barulah terbentuk gumpalan darah pada dinding rahim. Di sini proses pembelahan sel juga mulai dimulai gitu. Nah, kemudian urutan selanjutnya itu dari penciptaan manusia. Dari ayat ini, di dalam ayat ini ada kata mudghah atau segumpal daging dengan ukuran yang sangat kecil. Ukuran itu seperti benda yang bisa dikunyah, sangat kecil. Nah, di tahapan ini janin itu sudah berbentuk seperti gumpalan yang punya tonjolan-tonjolan gitu. Ya, tonjolan berbentuk kepala, tangan, kaki, tulang
tulang belakang gitu. Jadi si janin itu sudah kelihatan bentuknya tapi belum jelas gitu detailnya. Nah, tahapan selanjutnya pada masih di dalam ayat 14 ya. Setelah mudghah tadi itu ada izam, yaitu tulang. Nah, ini menjelaskan bahwasannya pada tahapan ini otot-otot daging itu mulai terbentuk membungkusi tulang, mulai memiliki postur nih di sini, postur tubuh yang jelas terlihat gitu. Nah, tahapan selanjutnya yaitu penyempurnaan dengan ditiupkannya ruh kepada janin tersebut yang berbunyi tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Allah menjadikannya makhluk lain yang sempurna. Nah, di ayat ini pula atau tepatnya 4 bulan yang kehamilan manusia itu ditentukan akan perkara rezeki, ajal, amal dan kebahagiaan atau kesengsaraannya gitu. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Nah, setelah kita menelaah penciptaan manusia dari ayat Al-Mu'minun ayat surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 tadi, mulai dari embrio hingga terbentuknya manusia yang utuh, hal ini tuh mengingatkan kita bahwasanya setiap proses penciptaan manusia itu memiliki tujuan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pesan moral yang terkandung dalam ayat tersebut, yang pertama itu tujuan hidup manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, manusia diciptakan untuk menyadari tanggung jawab spiritualnya. Dan yang ketiga, kehidupan bermakna ketika berorientasi pada Allah SWT. Nah, jadi dari ayat ini menegaskan bahwasannya Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadanya gitu, sehingga setiap manusia yang diciptakan dengan fitrah dan tanggung jawab spiritual yang jelas gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai krisis gender. Apa dimaksud dengan krisis gender? Krisis gender adalah kondisi ketika seseorang mengalami kebingungan dan ketidaksesuaian antara identitas gendernya dengan jenis kelamin biologis yang Allah sudah tetapkan sejak lahir gitu. Nah, seperti sabda Rasulullah SAW, beliau berkata, karena Rasulullah SAW ar-rijal mutasyabbihina bin nisa'i wan nisa'al mutasyabbihati bil rijali. Artinya Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Pesan moral dari hadis tersebut, yang pertama itu menjaga identitas dan kodrat diri. Yang kedua, menjaga batasan-batasan sosial dan moral. Yang ketiga, mendorong keaslian dan kejujuran pada diri sendiri. Nah, hubungan hadis ini dengan krisis gender yang marak saat ini itu menunjukkan bahwa meniru gaya lawan jenis, melemahkan identitas gender asli gitu, menolak peran gender yang natural, itu semua bukan hal yang dibenarkan dalam Islam gitu. Karena Islam bukan hanya menolak tindakan yang menyerupai lawan jenis, akan tetapi juga mengajak manusia kembali ke fitrahnya yang Allah telah tetapkan ketika menciptakan mereka gitu. Dan fenomena saat ini terpampang jelas ya mengenai krisis gender adalah laki-laki yang bergaya feminim gitu, atau perempuan yang hiper maskulin gitu, atau yang biasa disebut tomboy ya. Nah, bahkan parahnya lagi sampai ada yang melakukan transgender gitu. Itu udah jelas sudah keluar dari syariat agama. Nah, untuk solusi mengatasi krisis gender pada remaja adalah dengan memperkuat pendidikan agama dan memberikan pemahaman tentang ayat-ayat penciptaan manusia sejak dini. Remaja juga perlu dibekali literasi digital agar mampu memilih informasi dari media sosial yang bertentangan dengan nilai Islam. Orang tua dan guru juga memiliki memiliki tanggung jawab ya, karena menjadi teladan dalam menunjukkan peran gender yang sehat serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung proses perkembangan identitas remaja. Sekolah dan lembaga pendidikan
tentang fitrah atau diskusi yang membantu remaja memahami identitasnya secara benar. Dan langkah-langkah ini jika diikuti gitu ya secara benar, krisis gender dapat diminimalkan dan remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang stabil, percaya diri, dan selaras dengan ajaran Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.